Asik. Oke. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Boleh tos kiri kanan bilang Tuhan Yesus menyelamatkanmu. Mari pada sore hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan kita. Dia telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Mencintai kita. Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Bukan dengan emas perak.
kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa cara hidup kami yang lama adalah sia-sia. Bahwa dosa-dosa kami itu adalah sia-sia. Tapi Engkau begitu baik Tuhan, telah menyelamatkan kami. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk hidup yang baru Tuhan. Kami mau berubah Tuhan, menuju hidup yang baru, meninggalkan semua manusia lama kami Tuhan. Berkati sore hari ini Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik pengajaran di sesi yang ketiga ini. Kiranya Engkau boleh berkati anak-Mu Ibu Evilia yang telah Engkau utus Tuhan. Kiranya Engkau berkati Ibu Evilia, berkati untuk materi yang telah Dia persiapkan Tuhan. Berkati suaranya Tuhan, berkati Ibu Evilia Tuhan, sehingga apapun yang beliau sampaikan, sungguh-sungguh kami semua boleh mengerti dan memahami dengan baik Tuhan apa yang ingin Engkau sampaikan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh duduk dengan baik, kami boleh mendengar dan memahami dengan baik materi pada sesi yang ketiga ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya sukacita dan damai sejahtera-Mu boleh menyertai kami semua di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Nanti saya pakai badge, jadi udah tahu ya. Saya ini adalah tim PD Christophorus, nama saya Julia. Udah kenal saya kan? Perlu perkenalan lagi ya? Ada yang belum kenal ya? Oh. Saya tim PD, saya diutus dari PD Christophorus. Lalu saya single, saya pelayanan, hanya pelayanan, saya sudah tidak bekerja. Lalu pelayanan saya adalah sebagai tim di PDKK, lalu sebagai pengajar, pewarta dari BPK, lalu juga sebagai pengajar kitab suci dari KAJ. Juga sebagai konselor. Hanya itu aja yang menjadi kegiatan saya. Lalu kita hari ini akan masuk ke dalam sesi ketiga dari SADR, yaitu hidup baru. Sebelum kita mulai sesi 3, waktu saya start 45 menit sampai jam 6 ya. Saya cepat ya, saya review dari sesi pendahuluan. Siapa yang nggak ikut sesi pendahuluan? 1, 2, siapa lagi? 3, oke. Saya review singkat pendahuluan daripada SADR adalah saya singkat menjadi remaja tanggap. Ya, remaja tanggap. Apa itu R? Rencana Allah. Ini rencana Allah. Apa rencana Allah? Rencana Allah adalah hidup bahagia, hidup yang berkelimpahan. Ya, ini adalah rencana Allah. Lalu, masalah kita. Ini masalah kita. Semua manusia itu berdosa. Karena dosa manusia terpisah dari Allah. Betul ya? Manusia terpisah dari Allah sehingga kehidupan bahagia yang dijanjikan Allah menjadi terputus karena dosa manusia. Remaja, jawaban kita. Ya, ini masalah kita tadi.
Jadi untuk menyelamatkan diri, manusia tuh berusaha mencari itu nanti di bab sesi kedua tadi. Ya. Jadi pakai agama, kesalehan, berbuat baik, ilmu dan sebagainya. Ini kita sudah pelajari ya. Lalu masalah kita, lalu rencana, jawaban kita ini. Karena manusia yang berdosa ini, Allah menawarkan Yesus putranya supaya manusia bisa dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah. Ya, jawaban Allah adalah ini. Allah menawarkan putranya yang tunggal supaya manusia disatukan kembali atau dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah. Tanggapan kita, remaja, jawaban Allah, tanggapan kita. Ya, remaja tanggap singkatannya ya. Nah, ini tanggapan kita. Kita ditawari keselamatan oleh Allah. Bagaimana kita menanggapinya? Dengan komitmen, ya, supaya kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan membiarkan. Ini loh, ini tadi lihat ya. Tadinya nggak ada Kristus, salib kecil kan di sini, di dalam hati, di dalam diri manusia. Nah, tanggapan kita adalah komitmen menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, sehingga kita boleh memperoleh janji yang diberikan Allah, yaitu hidup yang berkelimpahan, hidup bahagia. Oke, itu tadi pendahuluan. Lalu di dalam sesi 1 ada cinta kasih Allah. Kemarin cinta kasih Allah diceritakan Ibu Esther bahwa Allah itu bukanlah figur yang nggak bisa dijangkau. Allah itu bukan figur yang jauh, tetapi Allah itu adalah Allah yang bisa dijangkau, dekat dengan kita, yang menginginkan relasi yang intim dengan kita. Betul nggak? Supaya kita bisa merasakan kasih-Nya. Betul nggak? Ya, masih ingat ya baru kemarin tuh. Itu adalah cinta kasih Allah. Dan kita di akhir daripada sesi 1 diharapkan untuk segera memalingkan diri, menyambut Allah, membina relasi dengannya. Betul ya? Lalu tadi barusan sesi penyelamatan. Dunia diciptakan Tuhan dengan begitu baik, dengan indah, supaya kita bisa hidup dengan bahagia di dalamnya. Tetapi kenyataannya banyak terjadi perang dan sebagainya kan tadi kan? Nah, sebenarnya kita berhadapan dengan dua kuasa. Jadi realitas daripada dua kuasa atau dua kerajaan. Siapa yang tahu? Kerajaan apa? Kerajaan Allah dan ya, Ibu Melia. Haha, saya kenal sama Ibu Melia. Dan Ibu siapa ini sih? Alis. Ya. Jadi di dalam penyelamatan itu dunia ini dikuasai oleh dua kuasa. Kerajaan, kuasa Allah atau kuasa setan. Lalu kita diminta untuk memilih, milih kuasa Allah atau milih kuasa setan, ya kan? Kalau kita pilih kuasa setan, kita akan terus menerus atau kuasa dunia, ya. Misalnya kita memilih kedagingan kita, tawaran-tawaran yang diberikan dunia, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan dunia, ditawarkan dunia. Kalau kita pilih itu, berarti kita masih dibelenggu dosa, belum dibebaskan. Oleh karena itu penyelamatan tadi, ingat ya, betadin, Jeffrey, masih ada Jeffrey yang penuh dengan dosa, lalu ditawarkan keselamatan oleh Yesus, Putra Allah. Ya, itu penyelamatan. Lalu kita akan masuk sesi hari sekarang ini, sesi ketiga, yaitu hidup baru. Tujuannya itu adalah seperti sudah dikatakan, dari sejak pendahuluan ini adalah janji Tuhan. Di dalam sesi hidup baru ini kita menagih janji Tuhan. Kita menagih janji Tuhan.
Siapa yang berani menagih janji Tuhan? Berani nggak? Berani nggak? Cuman 10 orang yang berani. Yang lainnya berani nggak? Ragu kayaknya. Masih nggak berani ya? Beranilah. Jadi kita di sini adalah menagih janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Yang sudah dijanjikan dari awal. Yohanes 10 ayat 10. Apa itu? Yohanes 10 ayat 10 itu isinya adalah Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Janji Tuhan untuk hidup baru kita tagih. Tuhan sudah menjanjikan bahwa kita ini kan dari pertama sudah berdosa. Kita terpisah dari Allah, kita dibelenggu oleh dosa, kita tidak selamat. Dosa, upah dosa adalah maut, berarti kita masih di dalam keadaan mati, bukan memperoleh kehidupan. Oleh karena itu kita boleh menagih janji Tuhan, yaitu Tuhan bilang Tuhan ingin kita semua, tidak ada satupun yang terlewatkan, yang hidup di dunia ini maupun yang dimanapun, semua makhluk untuk memperoleh keselamatan atau memperoleh hidup kekal. Janji itu kita tagih sekarang. Jadi berani ya sekarang? Kalau nggak berani, berarti nggak mau hidup kekal kan? Berani nggak? Good. Baru sekarang beraninya mendingan dikit. Berani ya? Nagih janji Tuhan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, karena apa? Hidup baru itu adalah sesuatu yang memang sudah dijanjikan dan adalah sesuatu kabar baik. Jadi kalau ada yang bilang kita mewartakan kabar baik. Kabar baik apa yang diwartakan sebenarnya? Kabar baik tentang keselamatan. Tuh? Tuh? Ya, jadi hidup baru itu adalah suatu kabar baik. Ya. Saya ngomong nggak boleh terlalu semangat. Nanti saya batuk-batuk. Hidup baru ini bisa diperoleh melalui penerimaan Roh Kudus. Betul? Betul. Kalimat ini nggak salah ya. Lalu apakah kita ini belum menerima hidup baru? Sudah. Kenapa sudah? Pintar Ibu Meli. Ibu Melia. Siapa yang apa maksudnya menerima melalui penerimaan Roh Kudus? Kita sudah menerima hidup baru ini melalui penerimaan Roh Kudus. Kapan kita menerima itu? Dan Krisma. Ya, kita sudah ngerti semua. Di sini orangnya udah pintar-pintar karena sudah ikut PD lama kayaknya ya. Hidup baru adalah berpusat pada suatu hubungan pribadi dengan Tuhan yang dialami. Jadi hidup baru ini dapat kita peroleh kalau kita punya hubungan atau relasi dengan Tuhan. Hubungan pribadi. Dari sesi pertama, relasi selalu ditekankan. Allah menciptakan manusia supaya bisa berelasi dengannya. Dengannya siapa? Manusia. Jadi Allah menciptakan manusia supaya bisa berelasi dengan manusia, dengan kita. Allah menciptakan kita supaya dia mau berelasi, bisa berelasi dengan kita. Coba berapa privilege, betapa kita punya keistimewaan, ya, privilege. Kita punya kebanggaan,
Kita boleh berbangga bahwa kita diciptakan karena Tuhan ingin berelasi dengan kita. Lalu tujuan yang keempat adalah pencurahan roh baru awal dari hidup baru. Pencurahan roh. Pencurahan roh itu maksudnya apa, tahu gak? Nggak? Tahu? Apa itu pencurahan roh? Nanti kita akan lihat pencurahan roh. Baru awal dari hidup baru. Banyak orang yang ikut SHDR karena sudah berkali-kali diadakan setiap tahun oleh PDKK Christophorus, maka mereka cuman mau ikut sesi 5, yaitu sesi pencurahan Roh Kudus. Mereka nggak mau ikut dari sesi awal 1, 2, 3, 4, nggak mau. Maunya langsung sesi 5, sesi 6, sesi 7. Mereka bilang udah nggak sempet, saya mau pergi, saya mau ini, saya mau ini. Banyak yang seperti itu. Tapi sebenarnya ini adalah satu kesalahan besar. Tanpa ada dasar sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, pencurahan akan menjadi sia-sia. Sesudah pencurahan tanpa ada sesi pertumbuhan dan diubah menjadi seperti Kristus, hidup kita juga nggak akan menjadi lebih baik. Makanya dikatakan pencurahan sesi 5 hanya langkah awal. Untuk bisa terus menerus hidup baru kita harus ikut yang 6 dan 7, di situ pentingnya. Hidup baru itu apa? Empat hal yang akan dibahas dalam sesi ini. Ini kan kita tadi udah tahu ya, saya sudah jelaskan ya. Nah, yang akan kita bahas lagi adalah bahwa jika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan diubah. Siapa yang mau diubah? Ragu-ragu angkat tangannya. Yang angkat tangan nggak mau dirubah, berarti dia sudah sempurna, nggak mau lagi dirubah. Siapa yang mau dirubah? Yes. Masih ada yang belum angkat tangan, nggak apa-apa. Nanti lama-lama dia akan merasakan dia perlu dirubah. Jadi di dalam hidup baru, di dalam SHDR ini kita akan menerima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan kita akan diubah. Ini ayatnya, nanti bahannya ini ada di buku atau bahan yang mau juga boleh. Nanti dibaca sendiri. Ini kisah 2, itu adalah kisah Pentakosta, ya. Kisah para Rasul 2, itu kisah tentang Pentakosta, yaitu pada saat Roh Kudus dicurahkan pada jemaat perdana. Terjadi perubahan. Lalu Petrus yang tadinya takut sama perempuan aja dia takut dan menyangkal Yesus, lalu saat menerima pencurahan Roh Kudus, lalu dia menjadi sangat berani dan dia keluar mulai berkhotbah, memberitakan keselamatan atau mewartakan Yesus Kristus, sehingga 3.000 orang bertobat pada saat Petrus berkhotbah. Terjadi perubahan. Mau nggak berubah seperti Petrus yang tadinya penakut menjadi pemberani dan mampu mempertobatkan orang? Mau nggak? Oh. Lalu kepenuhan hidup dalam Roh dimulai ketika kita menerima. Jadi kehidupan baru ini kita terima pada saat kita menerima pencurahan Roh. Tapi jangan disalahartikan bahwa pada saat hanya orang-orang yang ikut SHDR aja yang menerima pencurahan Roh Kudus yang mengalami perubahan hidup. Karena Roh Kudus, tadi sudah saya katakan, Roh Kudus tidak diberikan pada saat pencurahan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus sudah diberikan pada saat pembaptisan kita dan krisma. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Cuman masalahnya aja kita belum membiarkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Jadi kalau misalnya di dalam hati kita sudah diberikan Roh Kudus bukan menduduki posisi pertama. Mungkin Roh Kudusnya ada di urutan ke 10, 11, 12. Jadi yang nomor 1 masih karir saya, uang saya, jabatan saya, suami saya, istri saya, anak saya.
dan sebagainya. Ya. Tapi pada saat pencurangan roh, kita akan membiarkan Roh Kudus bekerja. Ya, ini tadi sudah nomor 4. Lalu kita akan bahas satu persatu. Tadi kan ada 4 ya, 4 poin. Poin yang pertama, Bapa menghendaki semua orang mempunyai hidup baru. Dia mengutus putranya ke dunia agar kita dapat memperoleh sumber hidup baru. Jadi sumber hidup baru kita adalah siapa? Roh Kudus. Sekarang kita sudah tahu ya berapa pentingnya figur Allah figur ketiga ini. Saya mau tanya, apakah kita percaya kepada Roh Kudus? Saat ini siapa yang berdoa kepada Roh Kudus? Siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya berdoa kepada siapa? Hah? Siapa? Tuhan. Selain Tuhan? Bunda Maria. Siapa lagi? Kepada siapa? Kepada Bapa. Lalu kepada siapa lagi? Kepada Yesus. Ada yang pernah berdoa kepada Allah Roh Kudus? Ya, saya katakan bahwa sekarang ini adalah zamannya Roh Kudus berkarya. Zaman Yesus berkarya 2000 tahun yang lalu. Zaman Bapa tahun Perjanjian Lama. Sekarang ini zaman Roh Kudus berkarya. Sering umat Katolik mungkin jarang sekali yang berdoa kepada Allah Roh Kudus. Padahal pada saat Yesus bangkit naik ke surga, dia katakan apa? Aku akan mengkaruniakan roh penghibur, roh yang akan menyertai, membimbing, mengingatkan. Ya kan? Kalau aku tidak naik, maka roh itu tidak akan turun. Oleh sebab itu saat Yesus naik ke atas surga, Roh Kudus turun. Ya, jadi jangan ragu untuk berdoa kepada Allah Roh Kudus. Jadi walaupun Allah kita adalah Allah Tritunggal, ini adalah zamannya Roh Kudus berkarya. Ini ayatnya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini Lukas 24 adalah saat dimana Yesus sudah bangkit, lalu dia menyuruh para rasul menunggu. Ya, jadi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa ini maksudnya? Kamu diperlengkapi dengan kekuasaan. Jadi kita semua diberi kuasa sekarang. Kuasa dari mana? Dari Roh Kudus, dari tempat tinggi. Jadi suruh tunggu ini terjadi sejak para rasul, ya, murid-murid Yesus yang pertama. Mereka disuruh tunggu sampai dilengkapi dengan kuasa, supaya mereka mempunyai kuasa pada saat pergi dan memberitakan tentang Yesus Kristus. Jadi kita juga mengharapkan kuasa ini, ya enggak? Ya enggak? Ya. Jadi ini nanti akan berhubungan dengan karunia roh. Ya, salah satunya bahasa roh. Lalu kenyataannya sekarang ini, tadi kan itu adalah background-nya, kebenaran-kebenaran, tapi kenyataannya kita itu sering tidak menghidupi kehidupan rohani kita. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Siapa yang saat ini masih sering bergumul dengan dosa yang sama? Kalau ngaku dosa, dosanya itu lagi. Ada?
Nggak ada ya? Berarti semuanya udah hebat. Saya masih. Jadi kita semua masih sering bergumul dengan dosa yang sama. Misalnya suka emosi, saya ya. Jadi kalau ngaku dosa, aduh pastor, saya ngaku dosa, udah marah-marah lagi, ya. Kenapa? Lalu ada lagi, saya males. Dan itu adalah dosa yang terus-menerus kita lakukan. Ya enggak? Dan kita bergumul dengan itu terus-menerus. Itu yang kenyataannya yang terjadi. Jadi artinya kita masih terus-menerus bergumul dengan dosa kita yang sama terus-menerus dan kita belum terbebaskan dari dosa tersebut. Betul ya? Ini kenyataannya. Oke? Lalu kenyataan yang kedua adalah Bapa atau Allah ingin semua kita mempunyai hidup yang baru, yaitu hidup lama kita diubah menjadi hidup yang baru. Ini adalah kehendak Allah Bapa. Ya. Hidup lama dirubah menjadi hidup baru. Tadi di dalam tujuannya adalah bahwa kita ini nanti akan mengalami perubahan. Perubahan apa? Ini dia. Perubahan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Oke, hidup yang baru yang seperti apa? Nanti kita lihat ya. Bapa mengutus putranya ke dunia supaya kita mempunyai kebebasan dan mempunyai hidup baru. 2 Korintus 3 ayat 17. Melalui putranya, 1 salib, 3 paku, 4-nya forgiven. Jadi ini adalah pengampunan yang diberikan Allah Bapa kepada manusia. 1 cross, 3 nails, forgiven. Jadi pengampunan adalah memberikan. Forgiven, memberikan. Untuk diberikan. Jadi kita mengampuni adalah diberikan. Ya, mengampuni. Jadi kehidupan dalam Roh Kudus, hidup baru dalam Roh Kudus adalah sesudah naik ke surga, Ia akan mengutus Roh-Nya yang memberi hidup baru. Kisah 1 ayat 4 sampai 5. Inilah yang dimaksud dengan hidup baru. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup baru. Tadi ini yang dikatakan kita akan dirubah. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan diubah. Kita akan diubah. Apa yang diubah? Kalau Bapak Ibu pernah lihat kupu-kupu, ini adalah proses perubahan yang terjadi. Dari ulet menjadi kepompong, lalu di dalam kepompong itu mereka akan mengalami berkali-kali pengelupasan, baru menjadi kupu-kupu yang indah. Kalau kita lihat ulet itu jijik kan? Itulah kita. Ulet-ulet itu adalah kita. Lalu kita akan mengalami perubahan, dirubah. Jadi perubahan yang yang terjadi di dalam diri kita adalah kita akan mengalami Allah. Mengalami. Kita bukan hanya tahu, tapi alami. Tahu bedanya antara tahu dan alami? Tahu nggak bedanya? Tahu dan mengalami. Ada yang tahu? Kalau tahu? Tahu hanya teori. Saya boleh tahu. Oh, saya tahu nih yang namanya Pak siapa? Mas Stefanus. Oh, saya tahu Pak Stefanus ini orangnya pakai baju biru gitu ya, rada-rada rambutnya rada-rada model abri. Tapi saya belum tentu mengenal dia. Karena saya belum pernah mengalami ngobrol-ngobrol dengan dia. Ya kan? Itu mengalami. Jadi pengalaman pribadi kita akan Tuhan Allah bukan kata orang, bukan kata pastor, bukan kata Alkitab. Saya mengenal Allah. Tapi saya mengalami Allah sendiri. Siapa itu Allah? Jadi misalnya di dalam Alkitab dikatakan Allah itu sangat baik.
baiknya bagaimana? Baik itu kan harus ada ukurannya kan? Ya nggak? Harus ada ukuran baik. Mungkin baik menurut saya belum tentu baik menurut Tante Vero. Betul ya? Baik menurut Tante Vero belum tentu baik menurut Tante Silvi. Tuh. Jadi ukuran baik itu beda-beda standarnya. Nah, standar kita masing-masing mengenal Allah, mengalami Allah itu disesuaikan dengan pengalaman kita atau relasi kita dengan Allah. Ngerti nggak maksudnya nih? Ngerti gak? Ada yang nggak ngerti gak? Ada yang nggak ngerti angkat tangan biar saya jelasin. Kalau ngerti saya lewat. Ngerti gak? Ada nggak berani jawab. Lalu kita akan berdoa juga dengan cara yang baru. Kitab suci, liturgi, dan sakramen menjadi hidup, walau berkembang dalam diri kita menerima karunia Roh untuk melayani Allah. Sebenarnya karunia Roh Kudus, bahasa Roh nanti itu ada dua macam. Satu yang untuk pribadi, satu yang untuk membangun jemaat. Ya, nah ini menerima karunia Roh untuk melayani Allah di dalam penginjilan itu juga adalah karena karunia bahasa Roh. Oke, nah berdoa dengan cara yang baru. Tadinya mungkin saya dulu baru pertama kali dibaptis, saya tuh nggak bisa doa. Saya dibaptis tahun 96 kali, 95, 96. Saya tuh nggak bisa doa spontan. Jadi kalau mau doa, saya dikasih doa. Saya pertama kali ditanya sama teman saya, lu bisa doa Bapa kami nggak? Bisa. Ya udah, lu doa Bapa kami aja. Jadi saya cuma bisa doa Bapa kami. Lalu doa Salve Maria bisa. Doa itu aja. Itu dua doa yang saya bisa pertama kali sebelum saya dibaptis. Lalu saya hanya bisa doa itu. Lalu kalau saya mau berdoa untuk spontan atau doa apapun, saya nggak bisa. Jadi sekarang Bapak Ibu tahu kan ada buku doa tuh atau ada puji syukur di dalam kan banyak kumpulan doa kan. Saya ambil itu, saya baca dari doa itu. Itu cara doa yang lama. Tapi cara doa yang baru, sejak menerima pencurahan Roh Kudus, sejak relasi saya dengan Tuhan menjadi dekat, saya bisa doa tanpa perlu membaca. Membaca jadi bukan satu lagi doa yang saya senangi. Kalau dulu doa yang saya senangi doa baca. Sekarang saya nggak suka doa baca, nggak ngerti apa maksudnya tulisan itu. Saya lebih suka berdoa langsung dari dalam hati. Dulu pertama kali saya suruh doa makan. Tahu nggak apa doa yang saya lakukan untuk doa makan? Tahu? Bukan, kepanjangan kalau Bapak kami. Udah lapar. Doa Bapak kami panjang. Kemuliaan. Doa makan saya doa kemuliaan. Sampai hari ini doa makan saya menjadi satu ejekan buat saya. Ini nih yang dulu suruh doa Bapak doa makan doanya kemuliaan. Ya nggak apa-apa, itu doa bagus kok menurut saya. Dan itu yang masih saya ingat. Karena bingung kan mau doa apa, doa makan. Udah, doa kemuliaan aja. Itu yang terjadi. Bapak Ibu ketawain saya yang sudah berdiri di sini memberikan sharing ya. Itu yang terjadi sama saya. Doa dengan cara yang baru. Bukan lagi doa yang cuma minta-minta, bukan lagi doa yang mohon-mohon kepada Tuhan, menjadikan Tuhan itu seperti pengawal kita atau penjaga kita. Ada yang dengar kalau ke tempat mau susah parkir, Tuhan semoga saya dapat tempat parkir. Ada nggak yang doa seperti itu masih? Sama Jeffrey. Namanya Tuhan sapam. Tuhan saya mau pergi ya. Tolong jagain rumah ya, jangan masuk maling. Emang Tuhan itu satpam rumah loh. Ya kan? Kalau takut rumahnya dimasukin maling, bawa aja ke rumah. Ya. Jadi doa-doa kita berubah dengan cara yang baru. Enggak lagi seperti itu, tetapi doa kita adalah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, pencipta saya, pencipta dunia, bahwa Tuhan itu agung, mulia, dan seterusnya. Kita tidak lagi berpusat kepada ego kita, tetapi kita lebih berpusat kepada Allah sebagai pencipta yang maha kuasa, maha hadir, dan seterusnya. Itu cara doa kita yang baru, berubah. Nggak lagi cuma minta. Tuhan
semoga nanti interview saya diterima. Tuhan, semoga rumah yang saya mau jual ini laku. Gitu kan? Masih banyak kita dengar seperti itu di doa umat, ya nggak? Tuhan, semoga anak saya mendapatkan jodoh yang baik, gitu ya? Masih itu. Nah, kitab suci, liturgi, dan sakramen menjadi hidup. Jadi kita lebih menghayati lagi sakramen, misalnya misa dan sebagainya. Ini waktu saya sudah mepet. Buah roh berkembang dalam kita, dalam diri kita. Buah roh ini Galatia 5, nanti dibaca. Menerima karunia untuk melayani Allah. Saya cepet. Ini udah tahu ya tadi ya. Ini saya udah jelasin juga. Saya mau jelasin apa itu bahasa roh. Siapa yang masih nggak ngerti bahasa roh dan masih ragu untuk berbahasa roh? Siapa? You lagi? Itu siapa? Jepri. Siapa yang masih ragu berbahasa roh? Kenapa? Ragu karena nggak mau, ragu karena menganggap kalau saya bahasa roh, itu bahasa yang dibuat-buat, gue juga bisa lalala gitu kan? Atau itu mah bahasa apaan? Nanti gue dibilang orang gila gitu kan? Apa? Habis karena apa? Mau apa enggak? Mau. Yang tadi angkat tangan mau apa enggak? Mau. Atau masih ragu, nggak mengerti itu sebenarnya bahasa roh itu apa gitu? Ajarin dong. Bahasa roh itu nggak bisa dipelajari. Bahasa roh itu karunia. Jadi kalau mau ngerti dulu bahasa roh itu buat apa. Bahasa roh itu dirindukan, diminta. Karena itu adalah karunia, nggak bisa dipelajari. Jadi kalau saya minta diajari bahasa roh, kamu minta diajari bahasa, ini siapa yang minta dibaca? Diajarin. Minta diajarin. Baru saya tahu ada yang minta diajari bahasa roh. Bahasa roh nanti diajarin. Bahasa roh adalah karunia, jadi harus dirindukan dan diminta. Bahasa roh itu manfaatnya adalah untuk pertumbuhan pribadi, untuk membangun iman kita. Bahasa roh itu adalah bentar, terlalu menggebu-gebu karena dua waktu. Bahasa roh adalah doa. Ya. Bahasa roh adalah doa. Doa yang diinspirasikan Roh Kudus dalam diri kita untuk berbicara kepada Dia. Nanti pulang baca 1 Korintus 14 ayat 1 perikop itu dibaca. Itu bercerita tentang karunia bahasa roh. Kalau misalnya kita udah masuk ke dalam Alkitab terjemahan TB2, bahasa roh itu udah diganti menjadi bahasa lidah, ya, bahasa lidah, bukan lagi bahasa roh. Oke, nanti ini dibaca, ini penting banget. 1 Korintus 14, 1 sampai dengan 1 perikop pokoknya ya. Jadi roh kita bersatu dengan Allah saat kita berdoa dalam bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 14. Ini adalah satu doa yang akan membantu kita. Pada saat kita sudah tidak lagi tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita doakan, kita boleh berbahasa roh. Ini untuk kepentingan pribadi ya, bahasa roh yang untuk membangun diri pribadi, bukan bahasa roh untuk membangun umat, tapi bahasa roh untuk membangun pribadi. Ini gunanya, membantu kita dalam doa pribadi, dalam kelemahan kita. Terus bentuk doa antara roh manusia kepada roh Allah. Roh saya berdoa dengan roh Allah, Allah yang berbentuk roh. Roh saya berdoa kepada roh Allah.
Dan hanya roh saya dan roh Allah yang mengerti bahasa itu. Bahkan setan juga nggak tahu kita lagi ngomong apa kalau bahasa roh. Jadi kalau mau kita ngomong sama Tuhan, supaya Tuhan nggak tahu, pakai bahasa roh. Ya? Hah? Yang setan juga nggak tahu. Kalau mau setan nggak tahu, kita ngomong apa sama Tuhan, pakai bahasa roh. Oh, tadi saya ngomongnya kebalik. Oh, berarti ini semua belum pada tidur. Masih sadar. Saya sengaja tadi. Ya. Untuk membangun diri. Jadi bahasa roh ini adalah untuk membangun diri, bukan yang untuk kepentingan umat. Ya, bahasa roh itu adalah untuk kepentingan diri. Ini bahasa roh. Bahasa yang karunia berdoa yang disertai pertobatan bukan satu-satunya karunia. Karunia roh itu banyak. Bahasa roh itu adalah salah satunya, bukan satu-satunya. Nanti ada banyak karunia, karunia iman, karunia menafsirkan, banyak nanti itu ya. Ini bahasa roh adalah bukan satu-satunya, tapi adalah salah satunya. Merupakan pintu gerbang untuk masuk kepada karunia-karunia yang lain. Jadi misalnya mau minta karunia hikmat, kita bisa pakai bahasa roh. Ya, ini pintu gerbang. Doa yang melampaui kodrat manusia. Manusia nggak akan ngerti, setan aja nggak ngerti, gimana manusia ngerti ya? Itu doa bahasa roh. Oke? Kepenuhan hidup dalam roh mulai ketika kita menerima pencurahan roh. Ya, nih. Ini tadi udah. Ini udah. Ya, setiap orang akan mengalami perubahan yang berbeda saat pencurahan roh. Jadi mungkin nanti di sesi 5 pada saat pencurahan roh, enggak semuanya akan mengalami hal yang sama. Mungkin ada yang mengalami menerima karunia berbahasa roh atau berdoa dalam bahasa roh. Lalu yang lain enggak menerima. Jangan bilang, aduh Tuhan nggak sayang sama saya, makanya saya nggak dikasih karunia bahasa roh. Enggak. Karena setiap orang yang merindukan karunia pasti diberi, walaupun bukan karunia bahasa roh. Saya pertama kali ikut SADR, saya nggak dapat bahasa roh. Karena apa? Saya bilang gini, Tuhan, saya nggak mau kayak gitu. Kenapa? Dalam hati, nanti gue dibilang orang gila. Karena pokok saya adalah pendeta Protestan. Lalu dia dari sejak dia kuliah, saya sering baca dia punya textbook. Jadi saya tahu bahasa roh itu aliran Pentakosta. Waktu itu di kepala saya adalah aliran yang sesat, yang nangis-nangis kalau berdoa pakai bahasa yang gak jelas. Itu aliran sesat di kepala saya waktu itu. Jadi pada saat saya ikut karismatik, saya juga tanya dulu. Kalau karismatik waktu itu diadakan, saya ikutnya di PD sini, Christophorus pertama kali. Saya waktu itu berpikir, kalau PD Kristo diadakannya di aula atau di luar gereja, saya nggak akan ikut. Pas kebetulan waktu itu PD diadakan di dalam gereja. Dan saya didatengin sama satu tantenya orang PD juga udah tua dan meninggal. Dia bilang, Evi, kamu ikut aja. Nggak apa-apa, kamu jangan takut. Karena ini direstui gereja. Pastor tahu, ini diadakan di dalam gereja. Jadi kepala saya jadi yakin, oh ini bukan aliran sesat. Tapi waktu didoakan pencurahan Roh Kudus bahasa roh, saya bilang, Tuhan, nggak mau, saya belum siap. Jadi saya nggak terima. Tapi saya mendapatkan karunia yang lain. Apa? Karunia iman. Saya mendapatkan karunia iman. Saya tidak pernah ragu. Tidak ada yang bisa membengkokkan saya dari iman Katolik saya. Itu karunia yang saya terima saat pencurahan roh. Jadi setiap orang akan mengalami berbeda-beda. Ada yang nanti akan mengalami macam-macam. Jangan peduli, tapi yakin bahwa Tuhan sayang sama kita dan Dia mau memberikan karunia. Oke? Nih, saya mau kasih tahu ini. Ini
ibaratnya diri kita, gelas. Ini adalah tubuh kita. Ini adalah isinya kita di dalam. Lalu pada saat kita dibaptis dan menerima sakramen penguatan krisma seperti ini. Ini terlalu cepat Bapak-bapak dituangnya. Ya, ini yang terjadi pada saat kita menerima pembaptisan dan krisma. Kita sudah diberi Roh Kudus. Roh Kudusnya ini nih, yang merah. Ada di dalam diri kita. Tetapi dia tidak bebas berkarya di dalam hidup kita. Kenapa? Kita tidak membiarkan Roh Kudus bekerja, menguasai kehidupan kita. Oke? Ini keadaan kita saat dibaptis dan menerima krisma. Jadi Roh Kudus sudah ada belum? Udah. Jadi waktu pencurahan Roh Kudus yang terjadi, berdiri Pak, berdiri. Aduk. Pencurahan Roh Kudus. Oke, makasih. Pencurahan Roh Kudus, inilah yang terjadi. Kita membiarkan Roh Kudus itu membaur dengan kehidupan kita dan menguasai hidup kita. Tadinya kalau kita minum itu air putihnya nggak ada rasa, sekarang silakan Bapak boleh coba minum. Rasanya apa? Enak nggak? Enak dan wangi. Ya, ini sirup marjan. Nanti diminum ya Pak, ingat di sini. Jadi inilah yang dimaksud dengan kita hidup di dalam Roh. Kita membiarkan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita pada saat pembaptisan kita untuk bekerja sebebas-bebasnya menguasai hidup kita. Pada saat pendahuluan tadi saya sudah gambarkan, salib itu ada di tengah-tengah diri kita. Biarkan Allah atau Yesus atau Bapa atau Roh Kudus berkarya sepenuh-penuhnya menguasai hidup kita, mengontrol hidup kita, membimbing hidup kita. Kita cuma berserah. Ya, kita berserah. Ini nanti dibaca sendiri aja. Waktu saya sudah mau habis, saya mau akhiri, masih 5 menit ya. Saya mau akhiri sharing sesi saya ini dengan satu sharing. Saya waktu dibaptis saya adalah orang yang sangat-sangat mandiri. Over mandiri, over independent kalau kata orang. Semua saya bisa lakukan. Apapun di dalam kepala saya, tidak ada satupun yang tidak bisa saya lakukan selama saya masih sempurna. Kaki, tangan, kepala, otak masih bisa dipakai, tidak ada yang tidak bisa. Itu saya punya semboyan hidup. Mandiri, sangat mandiri. Dan untuk orang yang seperti ini mandirinya, percaya kepada Tuhan, untuk berserah, ya kan? Percaya kepada Tuhan harus berserah kan? Susah apa enggak? Banget, pakai banget. Untuk berserah dan percaya kepada Tuhan itu susah banget. Tuhan ajarkan saya untuk berserah, menyerahkan hidup saya ke dalam tangannya. Dia yang pegang kendali, dia yang menguasai, dia yang menuntun, dia yang mengajak saya jalan kemanapun. Susah nggak? Susah banget. Pertama kali dia mengajarkan saya untuk berserah adalah tahun 2003. Saya retret pagi sampai jam 12. Saya masih bebas, saya masih bisa bergerak. Lalu jam 12 makan, jam 1 istirahat sampai jam 3. Jam 4 mulai lagi sesi. Pada saat saya tidur siang, saya mau bangun, kaki tangan saya nggak bisa bergerak, sama sekali nggak bisa goyang. Tidur di tempat tidur yang ditarik itu kan cuma segini kan tingginya. Kaki saya mau turunin aja dari ranjang segini nggak bisa. Gila, Tuhan.
Saya retret jauh-jauh sendirian. Saya itu mau sembuh. Kalau begini caranya, saya nggak bisa bergerak, saya nggak bisa ikut sesi. Gimana Tuhan? Ayo dong turun, bantu dong saya supaya saya bisa turun dari ranjang. Saya berusaha sekuat tenaga saya berjuang untuk menggerakkan tangan dan kaki, nggak bisa. Lalu akhirnya saya bilang gini, udahlah Tuhan, terserah kamulah. Karena udah nggak bisa, terserah kamulah Tuhan. Tuhan kamu tahu saya datang ke sini mau apa. Kalau Tuhan nggak mengizinkan saya mengalami, ya sudah nggak apa-apa, saya terima. Selesai doa saya gitu dalam hati, kaki saya bisa turun sendiri tuh daerahnya, dan saya bisa naik ke atas bukit untuk ikut sesi selanjutnya. Itu yang pertama kali, 2003. Lalu 2010 atau 2011, selama proses itu, sebentar, habis ini. Cara Tuhan mengajar saya untuk berserah, karena selama hampir 10 tahun saya tidak berubah banyak. Lalu 2010-11 itu saya dikasih lagi ujian untuk berserah. Apa yang terjadi? Saya dikasih penyakit kanker, divonis kanker. Tahu Bapak Ibu, untuk menerima pengobatan di kemo, saya berpikir bolak-balik sampai dokternya bilang gini, ya udah kamu pulang lagi, kamu berpikir lagi. Ya udah kamu pergi ke gereja novena, kamu doa. Terima apa enggak itu kemo? Bolak-balik saya mikir, saya search internet. Kalau pakai obat ini, kanker yang di sini hilang, tapi timbul di sini kankernya. Jadi istilahnya kemo itu atau kanker itu pengobatannya hanya memindahkan kanker sini ke sini. Jadi nggak ada obatnya sebenarnya. Lalu akhirnya karena udah tahu begitu, ya udahlah Tuhan, pasrah, saya bilang, saya berserah. Karena saya udah nggak bisa tahu lagi harus melakukan apa. Saya berserah Tuhan. Kamu mau apapun bolehlah. Kamu mau menyembuhkan saya dengan kemo, saya terima. Kamu mau menyembuhkan saya dengan hormon terapi, saya terima. Saya terima. Saya di kemo 5 kali. Kelima kali saya bilang gini dalam doa saya, Tuhan, Engkau tahu, kemonya seminggu sekali. Tuhan Engkau tahu, badan ini udah rontok, badan ini udah gak sanggup lagi untuk menerima kemo. Tapi kalau Tuhan mau saya jalani lagi kemo ke-6, ya sudah, saya jalanin juga. Tapi saya tahu badan saya sudah gak kuat. Kalau Tuhan mengizinkan saya jalanin, saya jalanin. Kalau Tuhan nggak mengizinkan saya jalani kemo ke-6, Tuhan sendiri yang bilang sama dokternya. Saya bilang dalam doa. Saya pergi dan saya nggak bilang apa-apa sama dokter. Dokter periksa, lalu saya sudah siap-siap nih untuk pergi kemo. Dokter bilang ini, saya tidak begitu puas dengan hasil kemo. Jadi kamu hari ini nggak usah kemo. Dalam hati saya bilang, puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saya, apa yang akan saya alami. Itulah penyerahan diri yang Tuhan ajarkan dengan susah payah kepada orang ini yang namanya dia, supaya berserah. Orang yang sangat-sangat mandiri ini untuk berserah kepada Tuhan. Semua ini karena ada Roh Kudus, di mana saya belajar dari 2000, saya udah ikut SADA itu sejak 1995 sebelum saya dibaptis, sampai 2010, berapa tahun itu saya belajar untuk berserah kepada kuasa Roh Kudus membimbing saya, merubah hidup saya. Ya, itu demikian ya. Sharing saya tutup sesi ini, hidup baru. Pertanyaan sharingnya ini. Silakan Bapak Ibu nanti dengan ketua kelompok. Sebelum sebentar, kita doa dulu ya. Kita akhiri sesi 3 dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau mengajarkan kepada kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, untuk selalu hidup bergantung kepadamu, untuk selalu mendekatkan diri kepadamu dan membiarkan Kau bekerja sebebas-bebasnya di dalam hidup kami.
Biarlah Roh Kudus, kami mohon Engkau berbelas kasih kepada kami, memberikan kepada kami rahmat-Mu, karunia-Mu. Jika memang kami merindukan bahasa roh atau karunia yang lain Tuhan, Engkau Allah Maha tahu. Biarlah hati kami diberi kerinduan untuk merindukan karunia itu Tuhan. Dan kami tahu karunia bahasa roh berguna untuk kebutuhan pribadi kami, untuk membangun iman kami, untuk menjadi pintu masuk kepada karunia-karunia yang lain Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, jika Engkau berkenan, karuniakanlah kepada kami apa yang menjadi kerinduan kami dan kerinduan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Thank you. Terima kasih kepada Sis Evi yang sudah membawakan sesi yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan kembali masuk ke dalam kelompok sharing. Ya, untuk tadi yang sharing di lantai 2, tetap di lantai 2. Kita akan sharing sambil makan malam. Ya, kita akan berkumpul kembali di lantai ini pukul 7. Ya, pukul 7. Mohon ketua kelompok memperhatikan yang khususnya yang di lantai 2. Ya, pukul 7 kita kembali ke sini. Silakan pertanyaan sharingnya bisa difoto. Ya, bagi yang di sini kembali membentuk kelompok sharing seperti tadi sesi 2 ya. Silakan.